warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi hari ini adalah pemahaman lokasi melalui peta. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Pemahaman lokasi melalui peta. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Bangsa Babilonia merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta tersebut digambar pada tanah liat yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 10 km di lapangan. Skala peta terdiri dari skala angka dan skala garis atau grafis. Macam-macam skala peta. 1. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm, sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. 2. Skala garis atau grafis. Skala garis atau grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala garis atau grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Coba lihat gambar berikut ini. Di sini dicontohkan jika contoh skala garis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya 1 berbanding 500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500 cm. Karena itu, skala peta menjadi 1 berbanding 500.000. Orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Lihatlah gambar ini. Di sini ada beberapa contoh daripada orientasi utara. Simbol peta.
Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Coba kalian lihat gambar di sampingnya. Simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Untuk itu, coba kalian lihat gambar di sampingnya. Simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya warna perairan atau sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru dengan perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Coba kalian lihat gambar di sampingnya. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, coba kalian lihat di sini ada gambar peta Kalimantan. Nah, pada gambar putih ini adalah inset peta Kalimantan yang lebih kecil. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Coba kalian lihat gambar di sampingnya. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Anaximander dan Eratosthenes merupakan ilmuwan Yunani yang berjasa dalam membuat peta dunia pertama berdasarkan pengamatan dan pengukuran bumi secara sederhana. Peta hasil pengukuran yang agak cermat dibuat Ptolemeus sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Peta yang dibuat berupa peta dunia berbentuk kerucut. Ia kemudian dianggap sebagai bapa kartografi atau ilmu tentang peta. Nah, setelah kalian belajar mengenai unsur-unsur peta dan komponen-komponen peta, maka coba kalian jawab 5 pertanyaan ini. 1. Di sini ada gambar skala garis.
Ubahlah skala garis tersebut di atas ke dalam skala angka. 2. Untuk kedalaman laut antara 6.000 sampai 5.000 meter diberi warna titik-titik. 3. Di sini ada 4 gambar. Nah, gambar 1 ini menunjukkan simbol area titik-titik. Gambar 2 ini menunjukkan simbol area titik-titik. Gambar 3 ini menunjukkan simbol area titik-titik. Dan gambar 4 ini menunjukkan simbol area titik-titik. Nomor 4, sebutkan komponen penyusunan peta. 5. Siapa yang berjasa membuat peta dunia yang pertama? Tadi kalian sudah belajar materi pemahaman lokasi melalui peta. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.